Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian siapkan buku pelajarannya. Tetapi sebelum kita mulai, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tema baru, yaitu tema 7 yang berjudul hewan dan tumbuhan peliharaan. Kita bahas satu-satu ya. Di antara kalian mungkin memiliki hewan peliharaan di rumahnya masing-masing. Di antaranya kucing ya. Salah satu contoh hewan peliharaan adalah kucing. Nah, kucing ini bermacam-macam. Ada kucing yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna abu, dan ada juga kucing yang bercorak kecoklatan. Nah, hewan peliharaan ini harus kalian pelihara dengan baik. Nah, bagaimana cara merawat hewan peliharaan di rumah, khususnya kucing ya? Nah, bisa saja hewan peliharaannya ikan dan sebagainya, tapi kita ambil contohnya kucing ya. Yang pertama, beri makan 3 kali sehari. Makanan tentunya makanan yang sesuai dengan makanan kucing. Yang kedua, mandikan seminggu sekali. Hal ini kita lakukan supaya hewan peliharaan kita tumbuh sehat dan bersih ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di bagian A kita akan belajar membaca dongeng tentang binatang ya. Dongeng tentang binatang ini biasa kita sebut dengan fabel. Coba ada di antara kalian yang pernah dibacakan dongeng oleh orang tua atau guru waktu di TK? Iya. Kita lihat ya, apa itu fabel. Fabel atau dongeng binatang adalah sebuah cerita pendek yang menjadikan binatang sebagai tokoh dan memiliki karakter serta sifat manusia. Jadi seolah-olah binatang itu seperti manusia, sifat dan wataknya. Fabel adalah cerita fiksi atau cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata. Jadi semuanya karangan dari penulis, bukan kisah yang sebetulnya, karena di dunia nyata tidak ada binatang yang bisa bercerita, tidak ada binatang yang bisa berbicara ya. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai cerita kelinci dan kura-kura, selain kalian dapat membacanya di buku pelajaran halaman 97 dan 98, akan Ibu sampaikan, akan kita lihat bersama-sama film kura-kura dan kelinci ini. Selamat menyaksikan. Kalian simak baik-baik. Di sebuah hutan, tinggallah seekor kelinci muda yang sangat lincah. Dengan kakinya yang kuat, dia mampu berlari dan melompat dengan sangat cepat. Setiap hari, kelinci berlari keliling hutan untuk memamerkan kehebatannya. Karena tak ada yang bisa mengalahkannya, kelinci pun menjadi sangat sombong. Lihatlah kakiku yang kuat ini, takkan ada yang bisa mengalahkanku berlari. Suatu hari, kelinci menantang hewan lain lomba lari hingga ke tepi telaga. Dia menjanjikan kancing emas sebagai hadiah bagi yang bisa mengalahkannya. Sang rubah langsung menggeleng ketika ditantang. Semut dan kera pun menolak. Hanya kura-kura yang berani melawan tantangan kelinci.
Baiklah kelinci, aku akan mencoba menerima tantanganmu untuk berlari. Kelinci dan kura-kura bersiap di depan garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Sementara itu, kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, kura-kura mendapat banyak dukungan dari semua temannya. Ayo kura-kura, kamu pasti bisa. Semangat terus kura-kura, kamu akan mengalahkan kelinci. Kelinci tiba di depan garis finish yang masih sepi, tanpa satupun penonton. Semuanya sedang mengikuti kura-kura yang berjalan dengan lambat. Kelinci berhenti sejenak dan berpikir, betapa menyenangkan jika kemenangan itu dilihat banyak penonton. Kemana ini ya? Kok tidak ada penonton di sini? Setelah beberapa saat, kelinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon. Sambil menunggu kura-kura mendekat, kelinci mulai memejamkan matanya. Tanpa sadar, kelinci pun tertidur pulas. Sementara itu, kura-kura sudah hampir sampai di dekatnya. Ngantuk sekali aku. Angin dan udara yang sejuk membuat kelinci semakin terlelap. Tak lama kemudian, kura-kura sudah berada dekat dengan kelinci. Suara penonton yang menyemangati kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelinci terkejut saat melihat kura-kura hampir sampai di garis finish. Bagaimana bisa dia sudah hampir sampai di sana? Wah, aku kalah ini. Dengan langkah pasti, kura-kura memasuki garis finish. Semua penonton bersorak-sorai memberikan selamat kepada kura-kura. Kelinci merasa sangat malu karena dikalahkan oleh kura-kura. Bagaimana mungkin kura-kura yang lambat bisa menang melawannya? Hore, kau hebat kura-kura, kau memenangkan perlombaan ini. Kelinci berjalan ke arah kura-kura dengan langkah yang berat dan sedih. Dia pun menyerahkan kancing emasnya kepada kura-kura. Namun, kura-kura menolak hadiah dari kelinci dan berpesan agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan tidak bersikap sombong. Kelinci, kamu tidak boleh sombong lagi ya. Kamu harus merubah sikapmu. Akhirnya, semua hewan bergembira ria merayakan kemenangan hari ini. Mereka semua menerima kelinci dengan senang hati. Kelinci berjanji tidak akan menghina hewan lain dan akan berperilaku baik. Mereka semua hidup dengan rukun dan damai di dalam hutan. Hore, hore! Kalian ketahui bahwa di dalam sebuah cerita itu terdapat unsur-unsur cerita. Di antaranya tema. Tema adalah pokok pikiran yang melandasi sebuah cerita. Kemudian ada juga tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerita. Contoh, dalam cerita Kancil dan Kura-kura tadi, tokoh utamanya ada kura-kura dan ada kelinci. Sedangkan tokoh pembantunya adalah teman-teman kura-kura dan kelinci yang ada dalam cerita itu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan watak ya. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Contoh, tadi watak yang dimiliki oleh kelinci itu wataknya sombong, tinggi hati ya. Sedangkan watak yang dimiliki oleh kura-kura adalah penyabar. Unsur yang lainnya adalah latar. Latar adalah keterangan yang mengacu waktu, tempat atau suasana dalam cerita. Contoh dalam cerita tadi latar tempatnya adalah di hutan. Kemudian latar waktunya adalah pagi hari, sedangkan latar suasananya adalah
suasana menegangkan karena teman-teman kura-kura sangat tegang karena melihat pertandingan lari antara kura-kura dan kelinci ya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah yang disebut dengan alur ya. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita. Itu yang disebut dengan alur. Kemudian ada lagi amanat. Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Contoh, dalam cerita tadi amanatnya adalah kita tidak boleh bersifat sombong, tapi kita harus bersifat rendah hati dan selalu berbaik kepada orang lain. Nah, pertemuan untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih karena sudah mengikuti dan menyimak pelajaran Ibu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.